Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang serangan CSRF atau Cross-Site Request Forgery. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Yusuf Bayhaqi dengan NIM A11 2021 13604. Yang kedua ada Andika Raifah Rizal dengan NIM A11 2021 13231. Yang ketiga ada Andi Rahmat Akbar dengan NIM A11 2020 13021. Dan yang keempat ada Roja Firmanda dengan NIM A11 2020 12900. Nah, SRF atau Cross-Site Request Forgery yaitu serangan keamanan web di mana penyerang memaksa pengguna yang terautentikasi melakukan tindakan yang tidak diinginkan tanpa sepengetahuan mereka. Pada serangan CSRF, penyerang membuat permintaan yang tampak sah kepada aplikasi web. Dan karena pengguna yang terautentikasi memiliki sesi yang aktif, permintaan tersebut akan diotorisasi. Ini dapat menyebabkan tindakan yang tidak diinginkan dilakukan atas nama pengguna tanpa persetujuan mereka. Nah, contoh sederhana dari CSRF ini yaitu jika seorang pengguna terautentikasi pada suatu situs web, misalnya situs perbankan online, dan kemudian mengunjungi situs web jahat yang berisi tag gambar yang merujuk ke tindakan yang dapat mengubah kata sandi pengguna pada situs perbankan tersebut. Jika pengguna telah terautentikasi di situs perbankan dan halaman jahat membuat permintaan untuk mengubah kata sandi, permintaan tersebut dapat berhasil dieksekusi atas nama pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Lalu untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahmat Akbar dengan NIM A11 2020 13021 akan menjelaskan mengenai CSRF ini, di mana CSRF ini jadi maksudnya sebelum itu kita harus membuka DVWA terlebih dahulu, lalu klik tombol yang CSRF ini. Kemudian bila menemukan tampilan seperti ini, gunakan username dan password default, yakni admin dan password. Yang diketahui username dan password saat ini adalah admin dan password tutup window login pack. Ke server terdapat field yang mengganti password akun sebelumnya pada halaman CSRF di sini. Password dari akun tersebut dapat diubah. Lalu isikan apa saja yang menggantikan password lama dengan yang baru, klik change seperti ini. Kemudian akan muncul teks password setelah yang terganti seperti password change. Terus akan setelah pada URL yang baru setelah password diganti seperti ini. CSRF atau bekerja dengan menipu sebuah website hingga seolah-olah korban melakukan request kepada website. Dapat dilihat bahwa password baru diketikkan akan masuk ke URL terdapat dua parameter, yaitu password new dan password config. New password di password pada web akan menggantikan password dapat dilakukan hanya dengan menggantinya pada dua parameter di atas. Ini berarti hanya dengan tab di browser. Korban yang masih memiliki cookie atau belum expired password akun korban bisa diganti. Coba login dan password yang baru seperti ini. Lalu lihat kembali password seperti semula hanya dengan menggunakan URL saja. Pertama ganti password semula pada URL, akan tulisan password berhasil diganti. Coba login menggunakan password yang baru saja diganti. Oke, hasilnya seperti ini. Dengan metode ini pelaku CSRF mengisikan password yang diingat akan mengirimkannya ke korban saat korban membuka URL tersebut. Website akan menyetujui cookie dan tersimpan di browser dan melakukan penggantian password
pada akun korban. Selanjutnya pelaku dapat melakukan login ke akun korban dengan password yang telah diganti. Itu dasar saya, namanya Andi Rahmat Akbar dengan NIM 112020 akan dilanjutkan dengan akan dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Baik, pada kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja dan alur dari serangan CSRF. Untuk serangan CSRF sendiri itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai serangan phishing juga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk sekarang saya akan mendemonstrasikan cara kerja terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempersiapkan DVWA saya dan untuk password, username dan password dari DVWA sendiri itu default ya, yaitu username-nya admin dan passwordnya adalah password. Ini dapat kita tes di sini, tes kredensial. Ini terlihat ya, untuk username bisa diisi admin, lalu ketika kita masukkan passwordnya yang benar, maka akan muncul tulisan passwordnya valid. Bahwa ya pas ID-nya atau username-nya adalah admin dan passwordnya adalah password. Itu untuk yang defaultnya. Lalu ketika sang pemilik akun atau si admin ini mau mengubah passwordnya, katakanlah lupa kali bukan. Nanti kan si adminnya kan pasti masukkan password baru. Kita coba aja password baru atau password anyar. Kita ulangi lagi di kolom bawahnya, dan ketika sudah muncul notifikasi seperti ini berarti kan berhasil kan. Lalu ketika diperhatikan di bagian URL di atas ini itu terdapat ini password new dan password conf. Nah, terdapat ini ya password yang baru yang kita admin tadi gantikan. Nah, sebenarnya ini tuh seperti cookie yang tersimpan di dalam browsernya. Nah, ketika kita melakukan change password tadi, itu seperti si user ini merequest ke sistemnya untuk melakukan aksi, dalam kasus ini ganti password ya. Akan tetapi dapat dilihat dari sini, di URL ini. Nah, nanti si penyerang itu dapat mengganti URL tadi sehingga seakan-akan si penyerang ini tuh mau mengganti kredensial dari korbannya. Contohnya aja ya. Ini kan kalau kita tes username-nya admin lalu passwordnya adalah password anyar, maka loginnya adalah valid ya. Sedangkan apabila penyerangnya mengganti di bagian password new dan conf ini, akan diganti ke password rusak, itu aja ya. Dan ini diganti oleh password rusak. Kita visit. Tidak ada yang kelihatan berubah ya. Tapi kalau kita tes credentials-nya di sini, misalkan kita masukkan admin dan passwordnya adalah password rusak, yaitu password yang kita masukkan dari URL tadi. Waktu kita login, tulisannya adalah valid, yang berarti passwordnya itu sudah berhasil diubah hanya dengan mengganti ini di URL tadi. Itu kayak seakan-akan kita request ke sistemnya. Nah, nantinya si pelaku atau penjahatnya itu akan mengirimkan link ini kepada korban atau dalam kasus ini si adminnya itu. Jadi kalau seakan-akan si admin itu minta request untuk ganti password, padahal dia nggak ganti password. Setahunya si admin itu ganti password hanya lewat tes kredensial sama form ini aja. Tapi dengan cara ini si admin nanti ngeklik link yang diberikan oleh pelaku, nanti secara tidak langsung passwordnya sudah ganti tanpa sepengetahuan si admin. Sekian dari saya, begitulah demonstrasi dari serangan CSRF. Oke, selanjutnya saran agar terhindar dari CSRF. Yang pertama, token CSRF. Gunakan token CSRF yang di-generate secara unik untuk setiap sesi atau permintaan yang diajukan.
Token ini harus diikutsertakan dalam permintaan dan validasi oleh server untuk memastikan keasliannya. Yang kedua, time limited tokens. Atur waktu hidup atau expiry time dari token. Token hanya akan valid selama jangka waktu tertentu, misal beberapa menit setelah pembuatan token. Setelah waktu tersebut berakhir, token tersebut tidak lagi dapat digunakan. Yang ketiga, same-site cookie attribute. Gunakan atribut same-site pada cookie untuk mencegah browser mengirimkan cookie saat permintaan cross origin. Nilai strict paling disarankan untuk mencegah pengambilan cookie cross-site. Yang keempat, CORS, Cross Origin Resource Sharing. Dengan menerapkan pembatasan CORS yang tepat dan kombinasinya dengan pengecekan tambahan seperti CSRF token serta same-site cookies, risiko serangan CSRF dapat dikurangi. Selanjutnya yang terakhir, verifikasi referrer header. Validasi referrer header untuk memastikan bahwa permintaan berasal dari sumber yang diharapkan. Namun, ini bisa menjadi solusi yang tidak sepenuhnya aman, karena referrer header bisa di-spoof atau tidak hadir dalam beberapa situasi tertentu. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.